dari pakai penyapu aja. nanti di bawah. Udah mulai. Kita lagi saya sendiri. Ini ada merah. Mainan juga masih di bawah. Kita Kurniawati, Adiro. Iya, dan Yuli Fauziah. Sebelum kami sampaikan satu persatu tentang materi pendekatan Reggio Emilia, saya akan membacakan tuntutan poin-poin yang akan kami bahas. Di antaranya sejarah Reggio Emilia yang akan disampaikan oleh Astiana Desi, kurikulum Reggio Emilia yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan beberapa fitur tentang Reggio Emilia yang akan disampaikan oleh Ibu Mutmainah. Prinsip pembelajaran Reggio Emilia akan disampaikan oleh Ibu Nita Kurniati. Kelebihan dan kekurangan Reggio Emilia akan disampaikan oleh Lucia, dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ibu Fauziah. Oke. Langsung ke kurikulum Reggio Emilia. Ini akan saya bacakan singkat ya, karena belum hadir nanti bisa diulang lagi. Reggio Emilia. Reggio Emilia approach ini adalah sesungguhnya nama tempat yang berada di Italia. Reggio Emilia ini tempat di mana para orang tua, khususnya ibu-ibu, sudah wajib membaca mencari nafkah, sehingga anak-anak mereka tidak terpantau dengan baik cara perkembangannya. Hadirlah seorang ilmuwan melihat kondisi daerah Reggio Emilia seperti itu, tergugah hatinya untuk ikut andil dalam perkembangan pengetahuan dan keterampilan anak pada saat itu. Dan tokoh itu adalah Loris Malabuzi, tahun 1920 sampai 1994. Beliau mengamati, mencermati kondisi Reggio Emilia di sana, dan ternyata anak-anak di sana tersebut tidak terpantau secara pendidikannya. Loris ini mulai menganalisa dan akhirnya menemukan satu metode di mana metode ini sangat bermanfaat pada saat itu, dan alhamdulillah masih dipakai juga pada saat ini, dan dipakai juga di beberapa sekolah. Dinamakan pendekatan Reggio Emilia, diambil dari nama tersebut, nama kota tersebut. Pendekatan Reggio Emilia ini dikembangkan untuk pengasuhan anak di kota tersebut dengan melayani anak-anak untuk dikembangkan perkembangannya dari sejak lahir sampai usia 6 tahun. Itu sekilas tentang sejarah pendekatan Reggio Emilia. Selanjutnya, kurikulum Reggio Emilia yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Visi dari Reggio Emilia di sini tentang anak adalah sebagai pembelajar yang kompeten. Kompeten di sini mempunyai kemampuan. Jadi anak menurut Loris ini mempunyai satu kemampuan yang akan menghasilkan anak yang kuat. Oleh karena itu, model kurikulum Reggio Emilia ini lebih dominan di lingkungan, karena situasi di Reggio Emilia sangat kritis. Kemudian sebuah kurikulum yang muncul dibangun atas kepentingan anak-anak. Ya tentu saja Loris memandang target atau objek utamanya adalah anak-anak. Karena melihat saat itu Papa Reggio Emilia, ibunya ikut membantu pasangan atau suaminya bekerja. Kurikulum ini bertujuan untuk kemajuan kursus, tetapi kurang
namun lingkungan di sana belum bisa mendukung. Makanya inti dari 20 media ini nanti akan ditekankan kepada lingkungan. Kira nak ke belakang. Ya, selanjutnya beberapa fitur kunci dari awal masa anak-anak dalam program media yang akan disampaikan oleh Ibu Nita. Kepada Ibu Nita, kami persilakan. Itulah saya akan melanjutkan tentang hukum media. Ini ada beberapa fitur kunci dari awal untuk anak-anak dalam program media. Yang pertama itu peran sebagai lingkungan dan sebagai guru tiga. Gelap ya. Di mana anak-anak ketika anak-anak sudah mulai beradaptasi atau berinteraksi di lingkungan sekolahnya, dan itu guru peran guru atau peran sebagai pendidik ikut terjun langsung bagaimana anak-anak tersebut bisa memiliki main secara optimal. Dan kemudian menyambut beberapa bahasa simbolik anak. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda dan bahasa yang berbeda-beda. Aku lagi begini dia. Biasanya dengan anak yang umur 4 tahun mereka di kelompok A atau yang di kelompok B, kita harus mengetahui atau mengerti apa yang jelas disampaikan oleh anak, dan juga guru bagaimana cara menyampaikan pesan atau Kalau ke sana terang, kalau ke sini gelap ya. pada anak agar anak itu dapat mengerti bagaimana bahasa yang berbeda digunakan. Dan yang ketiga itu dokumentasi sebagai penilaian dan dokumentasi ini ada sebagai evaluasi penilaian dengan perkembangan atau kemampuan yang Ngobrol terus nih. biasanya ketika sedang melakukan kegiatan atau melakukan tugas yang diberikan oleh guru, kita harus memiliki atau memantau bagaimana anak itu melakukan tugasnya dengan baik. Dan proyek jangka panjang mereka itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut. Ketika mereka melakukan demonstrasi atau percobaan, kita lihat apa yang mereka lakukan dengan pengalaman atau berbagai kegiatan. Dan sebaliknya itu guru sebagai pengisi. Dan guru itu adalah sebagai motivator. Dan motivator itu apa yang dilakukan oleh anak, kemudian memfasilitasi untuk keperluan yang mereka bisa kegiatan dilakukan. Yang terakhir itu hubungan rumah dengan sekolah. Jadi lalu juga sangat berfungsi di mana jam-jam yang paling banyak dilakukan oleh anak yaitu adalah di rumah. Pertama, pembelajaran yang dilakukan oleh anak adalah di rumah untuk orang tua sendiri sebagai model atau contoh, atau di situ juga, dan sekolah adalah sebagai kegiatan yang luar. Kita melakukan kegiatan sekolah dan belajar di mana ya? Paling banyak adalah di rumah. Dan sekolah ini kita manfaatkan untuk perkembangan anak, bagaimana mengetahui perkembangan mereka, kemudian kita arahkan atau berhubungan langsung dengan orang tua bahwa anaknya memiliki kemampuan seperti ini, kita bisa berdasarkan orang tua komunikasi bahwa mereka sudah memiliki perkembangan yang baik atau belum. Itu sama-sama guru dan orang tua sangat berperan penting dalam melakukan kegiatan pengembangan yang selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Nita. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran media yang akan disampaikan pada usia. Saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran media. Yang pertama adalah prinsip media yang khusus pada anak.
Oh iya iya. Selanjutnya anak-anak memiliki hubungan yang dekat dengan anak-anak lain. Anak-anak juga harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri. Prinsip yang kedua, Ini on. pendekatan kajian ini memperhatikan perkembangan anak-anak dan hubungannya dengan lingkungan mereka. Ini terbagi menjadi dua, yaitu satu peranan lingkungan fisik. Tujuan utama dalam perencanaan ruang baru dan renovasi yang lama mencakup integrasi dari masing-masing kelas dengan seluruh sekolah dan masyarakat. Yang kedua, peran lingkungan sebagai Emang nggak mau? Nggak mau megang. dalam media para pendidik dan memperhatikan lingkungan sekolah karena lingkungan energi dan berdasarkan pendidik para siswa. Prinsip yang ketiga, orang tua merupakan komponen vital dalam pendekatan nilai-nilai. Iya betul. Palanya bisik. Udah nggak apa-apa nggak apa-apa. Peranan guru dalam pendidikan dunia. Satu, peranannya membangun pengetahuan dan pemahaman anak. Dua, mendorong anak-anak menguasai individu dalam pembentukan pola dan konsep. Tujuan pembelajaran dan pelatihan Reggio Emilia. Tujuannya satu, mengkomunikasikan kekuatan individu dan hak-hak potensi dan sumber-sumber yang seringkali terabaikan. Kedua, mempromosikan studi penelitian eksperimen dalam pembelajaran dan proses pembelajaran interaktif. Yang keenam, struktur program. Tidak semua anak diharapkan melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan yang dinilai. Mereka bekerja dalam kelompok-kelompok kecil sendiri di luar ataupun di dalam ruangan. Yang terakhir, penataan kelas. Data kelasnya banyak diperhatikan, digunakan untuk tampilan dan nuansa kelas dalam pendekatan Reggio Emilia. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang menyenangkan, di mana anak-anak keluarga dan guru merasa dimengerti dan santai. Terima kasih sudah Sutiati. Selanjutnya dan teman kita tidak hadir. Ini yang namanya Mukmainah. Kenapa? Dan ini masih ada Desi. Itu tetangga saya. Kelebihan dan kekurangan Reggio Emilia approach yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia. Mana sih Bu Yuli? Yulia. Jangan. Jadi mau kelebihan dan kekurangan. Eksplorasi pada suatu objek pengetahuannya tentang objek itu dengan maksimal dan Di mana? Di temen kamu apa di kampus temennya? Temen kamu apa ya? Online-nya? pengetahuan dan pemahamannya. Misalkan dari cara pembelajarannya, klasisir. Klasisir kita kasih bentuknya kan berlimpah, ada warna-warni. Terus kita kasih cetakannya, ditempelkan, dibentuk, dilihat misalkan cetakannya ada yang bentuk kayak lingkaran, ada yang misalkan kayak ya ada bunga, bisa ada panjang ya, panjang. Terus di sini ada lagi yang bagian dari anak belajar siswa dapat membantu memusatkan fokusannya terhadap medianya yang dia gunakan. Seperti kelebihan di sini, pengajaran disebut pada panjang yang pembelajaran melalui yang suara bagus dari
Pasti itu dia gimana yang mendidik kesabarannya tentang itu dia maksimal. Anak dilatih untuk bekerja mengamati sesuatu dengan dan maksudnya keterangan guru dalam pendekatan religius yang membangun pengetahuan dan pemahaman. Dia misalkan dari satu itu dari 54 akhirnya sampai yang lain ya seperti kayak bunga, lingkaran ya. Jadi paham oh ini lingkaran seperti ini. Oke. Yang pengetahuan dan pemahamannya. Guru juga punya anak agar mengeluarkan ide-ide. Jadi idenya nggak satu dari kelas ini tuh banyak. Misalkan bisa dibikin lingkaran itu seperti roda gitu ya. Donat bisa. Dan berdasarkan kepentingan anak mengajukan pertanyaan untuk lebih memahami. Jadi anak misalkan bukan cuma memegang plastiknya, bukan cuma membentuk, tapi anak bisa bertanya dan bisa mengeksplorasikan. Oh seperti ini ya Bu ya, gitu. Seperti itu bentuknya, gitu. Terus dia lebih memahami. Gitu. Nah secara aktif anak lebih kreatif lagi dalam kegiatan bersama teman-temannya di dalam kelas. Dan dia duduk diam dan mengamati sambil belajar dari plastik itu. Terus guru mengatur kelas dan benda-benda yang ada di kelas ada sifat yang menyenangkan dari kelebihan dari tokoh ini ya. Untuk membantu anak mengutarakan pengetahuan melalui gambaran, pekerjaannya membentuk hubungan baik antara sekolah dan komunitasnya seperti lingkungan di sekitar rumahnya. Dan kekurangan dari gambar ini bertujuan untuk kemajuan responsif, tetapi kurang ruang lingkup dan urusannya. Anak harus menyesuaikan dengan tempat keadaan dan lingkungannya. Seperti dia masuk sekolah, dia harus beradaptasi dulu dengan teman-temannya, dengan tempat duduknya, terus dengan suasana kelasnya. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya. Terima kasih. Itulah beberapa paparan tentang pendekatan Reggio Emilia yang telah kami sampaikan. Sebelum kesimpulan dibacakan oleh teman kami berdua, yaitu Mutmainah dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini kita buka 6 pertanyaan. Wow. Ya, masing-masing boleh ini kayaknya apa ya? bertanya agar kami kebagian semua. Ayo, silakan. Bu Maslihat, berlangsung. Dari kelompok 2 yang di prinsip ya penataan kelasnya Bu. Ya, menjelaskan tentang penataan kelas. Pertanyaannya adalah bagaimana penataan kelas dalam pendekatan Reggio Emilia? Dicatat permainan sama Desi. Pertanyaannya adalah bagaimana penataan kelas pada pendekatan Reggio Emilia? Next. Ya. Tadi sampai praktisnya bagaimana memakainya. Tadi ditulis melalui eksplorasi objek memenuhi hingga maksimal pengetahuannya. Termasuk membedah bagaimana proses itu terjadi, akhirnya pembuatannya, bahan-bahannya yang dijelaskan yaitu Duh, dasar. Sudah ada di sini. Jadi masuk proses maksudnya.
Yang dimaksudkan adalah contoh dari kelebihan tadi, contohnya adalah mengeksplor praktisi. Apakah dari kelebihan ini dijelaskan secara detail dari pembuatannya sampai dengan endingnya? Apakah itu dijelaskan atau tidak? Itu pertanyaannya. Karena ini itu catat dulu. Ya. Apa? Dalam kelebihan pendekatan religius, apakah penjelasan mengeksplor suatu objek itu dijelaskan detail oleh guru, ya atau tidak? Jelaskan. Kilo 20 menit. Next, masih ada 4? Ya. Ya. Di sini kayaknya belum jelasin nih cara model pembelajaran Emiliana. Model. Iya. Bagaimana model pembelajaran pendekatan religius? Iya. See more. Ya lagi? Ya. Ibu Maimunah. Bagaimana penjelasan tentang kurikulum ini bertujuan untuk kemajuan berporsi tetapi kurang ruang lingkup dan urusan. Sedangkan tadi sudah dijelaskan tentang penataan kelas. Hubungannya ya. Two more things. Ya, rangkaian. Dari salah satu fitur kunci Reggio Emilia, yaitu hubungan rumah dan sekolah. Jika kunci tersebut tidak terlaksana, apakah pendekatan ini masih berlaku atau tidak? Seperti itu pertanyaannya. Aku, ya, jelas semua. Enggak ada. Dalam pembelajaran Reggio Emilia, penilaian ini seperti apa? Bagaimana sistem penilaian pada pendekatan Reggio Emilia? Okay, we close the question and butuh waktu untuk menganalisa jawaban. Jadi teman-teman boleh sebentar, boleh ngobrol, boleh bercanda. Nanti sekitar 5 menit akan kita buka lagi ya. Kita bisa jawab.